Elshinta News and Talk. Kementerian Agama menyampaikan usulan awal biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 1445 Hijriah ke Komisi 8 DPR RI sebesar 105 juta rupiah per jamaah. Berdasarkan UU nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, mengatur bahwa BPIH adalah sejumlah dana yang digunakan untuk operasional penyelenggaraan ibadah haji. BPIH bersumber dari biaya perjalanan ibadah haji yang harus dibayar jemaah, ditambah APBN dan sumber lainnya yang telah ditentukan perundang-undangan. Apakah usulan BPIH 105 juta rupiah ini sudah tepat ataukah perlu ada pengkajian ulang? Kami akan membahasnya bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia atau AMPURI, Firman M. Nur. Elshinta News and Talk. Anda dapat berikan tanggapan komentar ya, pendengar mengenai hal ini. Line telepon kami 021-5869-1000, juga pesan singkat WhatsApp kami 081-1806-543. Pak Firman, 105 juta rupiah, ini cukup rasional atau tidak sebetulnya angkanya? Halo Pak Firman. Iya, Pak Firman sudah tersambung? Ya, suara saya mungkin kurang jelas atau gimana kok? Sudah jelas suara Pak Firman, suara kami dari studio sudah terdengar jelas Pak Firman. Halo Pak Firman. Iya, kita putus dulu ya Pak Firman ya. Kami coba hubungi kembali Pak Firman nih, karena mungkin ada sedikit gangguan komunikasi nih dengan Pak Firman. Anda pendengar juga tetap dapat berikan tanggapan ya, komentar mengenai hal ini. Line telepon kami buka terus 021-5869-1000 atau pesan singkat WhatsApp kami 081-1806-543 sambil menunggu sambungan kami tersambung kembali bersama dengan Ketua AMPURI, Firman M. Nur. Sebelumnya memang kami sudah berbincang juga bersama dengan Komnas Haji, mengatakan ini cukup rasional begitu, 105 juta rupiah. Tapi ketika dikonfirmasi ke Komisi 8, DPR RI akan berusaha untuk kemudian biaya haji tidak sampai 100 juta. Kalau bisa berkurang, ini akan panitia kerjanya akan kemudian membahas usulan dari pemerintah ini apakah akan disetujui atau tidak, karena memang banyak sekali pertimbangan mungkin yang akan diambil oleh pemerintah, termasuk faktor terbesar yang menjadi pertimbangan adalah biaya perjalanan, yaitu ongkos pesawat terbang yang kemudian cukup signifikan mempengaruhi harga biaya haji. Anda mendengar mungkin yang akan berangkat haji di tahun 2024 mendatang atau 1445 Hijriah yang sudah lunas atau di tahun-tahun berikutnya yang antriannya sudah keluar, bisa kemudian memberikan tanggapan komentar ya mengenai hal ini, atau mungkin Anda yang baru mau mendaftarkan diri ke line telepon kami 021-5869-1000, juga pesan singkat WhatsApp kami 081-1806-543. Sudah tersambung kembali bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia atau AMPURI, Firman M. Nur. Pak Firman sudah tersambung ya? Ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Firman, 105 juta diusulkan pemerintah Indonesia kepada DPR RI untuk kemudian harga biaya perjalanan haji ditetapkan. Ini cukup rasional atau tidak ini menurut Pak Firman? Ya, yang pertama Mas Selamat, bahwasanya Kementerian Haji sebagai pelaksana perjalanan ibadah haji untuk jamaah reguler yang 92% dari kuota nasional, sekitar lebih dari 201.000 jamaah, mempunyai kewajiban untuk pertama ketika pembahasan biaya haji menyampaikan biaya real dari sebuah perjalanan. Jadi angka 105 juta tersebut adalah biaya budget resmi total spending setiap jamaah yang harus dikeluarkan sebesar 105 juta. Namun pembahasan di DPR akan mencari titik temu apakah penawaran 105 juta itu sesuai dengan kondisi yang diinginkan oleh masyarakat. Makanya DPR melakukan diskusi dengan dengan Kementerian Agama. Tentu sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, Mas Slamet, nanti akan diketemukan titik temu angka di mana sebetulnya real biaya. Jadi ini kan penawaran awal. Biasanya akan ada diskusi dan berapa biaya yang tadinya ditawarkan cukup mahal mungkin akan sama-sama ditekan. Kami melihat pertama adalah dari harga penawaran budget penerbangan sebesar 36 juta, saya kira ini cukup tinggi, tentu kita berharap akan bisa dinegosiasikan
baik kepada Garuda ataupun Saudi Arabia. Dan komponen lainnya juga begitu. Bagaimana kita ketahui tahun lalu, Pak Mas Selamat, tahun lalu ketika penawaran awal haji itu hampir sebesar 100 juta, 99 juta sekian. Namun titik temunya akhirnya ditetapkan biaya real perjalanan setiap jamaah haji itu hanya 90 juta sekian, antara 90 juta 500 ribu. Dan kemudian nanti baru akan disepakatin Pak Selamat adalah berapa angka yang harus dibayar oleh jamaah dan berapa persentase sisa yang harus dibiayai melalui dana optimalisasi. Nah, ini yang sedang berjalan saat ini. Iya. Memang dari sebelumnya juga sudah ada kenaikan di tahun 2023 ini kemarin ya, Pak Firman ya. Tapi kemudian usulan berikutnya ada kenaikan lagi nih. Dan memang sebelumnya sudah kami konfirmasi juga nih dengan anggota Komisi 8 DPR RI, Pak Wisnu Wijaya. Memang di pembahasan nanti bersama dengan Komisi 8 dengan Kementerian Agama juga akan mengupayakan kalau bisa tetap di bawah 100 juta untuk biaya perjalanannya. Tapi apa sebetulnya yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk menaikkan biaya haji ini, Pak? Tadi pertanyaan awal dari Pak Selamat, apakah penawaran ini rasionalitas? Jadi saya ingin melihatkan bukan rasional tapi realita. Harga itu realitas begitu kondisi di lapangan. Pertama ada yang terjadi saat ini, Pak Selamat, adalah perbedaan kurs yang signifikan dari tahun lalu 2023 dengan 2024. Tahun lalu patokan maksimal harga kurs itu sebesar 15.150. Sedangkan saat ini di pasar kurs yang ada saat ini hampir mendekati angka 16.000, sekitar 15.800, 700 dan terus berfluktuasi. Nah, pemerintah mencoba untuk menawarkan angka yang aman di angka 16.000. Saya harapkan juga DPR bisa menekan patokan kurs tersebut. Karena efeknya adalah nanti spending di komponen dolar yang biayanya akan sangat besar, dominan lebih besar untuk pembiayaan di Saudi Arabia. Itu yang pertama. Yang kedua, di Saudi Arabia sendiri terjadi ada kenaikan inflasi juga di sana, berapa komponen biaya, termasuk di antaranya akomodasi, konsumsi dan juga transportasi. Ya, kita berharap kenaikan tersebut juga tidak terlalu berlebihan. Namun Ampuri melihat adalah kuncinya tentu Pak, biaya realita basic cost-nya itu bisa ada. Nanti kita akan berharap ada titik temu yang baik tentang budget biaya dengan ketentuan memperhatikan tidak menurunkan standar pelayanan. Jangan sampai nanti penurunan biaya, tapi intinya yang berefek kepada pelayan yang semakin memburuk. Ya, kondisi yang saat itu diusahakan baik. Saya berharapkan jangan sampai pertimbangannya adalah hanya biaya saja, tetap mempertimbangkan kualitas pelayanan. Nah, kami juga berharap dan yakin sekali terhadap DPR, dalam hal ini Komisi 8 dan juga Kementerian Agama, akan mencari titik temu dengan semangat yang sama. Harga diusahakan tidak maksimal naik terlalu tinggi, namun pelayanan kalau bisa tetap ditingkatkan. Tapi selama ini bagaimana tanggapan jamaah ketika pelaksanaan haji terhadap proses perjalanannya, Pak? Sebelum mungkin biaya dinaikkan, usulan biaya dinaikkan, begitu ya? Tahun kemarin 90 sekian juta, begitu. Apakah memang pelayanan diberikan dan dirasakan para jamaah itu sudah cukup maksimal? Ya, pertama adalah tahun lalu kan akan ditetapkan sekitar 90 juta. Kemudian biaya yang dibebankan kepada jamaah sebesar 55% dari angka 9 jutaan, sekitar 49 jutaan. Kemudian sisanya 45% dibiayain dari dana optimalisasi. Itu yang lihat. Nah, saya kembali lagi kepada budgeting ini harga. Saya berharap, kita berharap dan tentu masyarakat banyak berharap. Karena kuota ini kan luar biasa Pak. Tahun ini bertambah. Artinya ada 241 ribu, ya, dikurang sekitar 8% untuk haji khusus. Itu akan berangkat dengan perjalanan haji reguler, ya kan? Artinya banyak sekali jamaah akan menyetorkan biaya. Nah, persentase ini kita harapkan porsi persentase biaya yang dibayar oleh masyarakat dan persentase yang dibayar melalui biaya optimalisasi tidak berubah pada struktur pembagian 55 dan 45. Itu saya lihat itu yang lebih arif untuk saat ini kepada masyarakat. Karena Mas Selamat kita ketahui kondisi saat ini secara ekonomi juga perlu usaha, ya. Berusaha untuk masyarakat untuk bisa melunasi biaya dengan kemampuan melunasi biaya perjalanan tersebut sesuai nanti yang ditentukan. Yang kedua adalah kami lihat memang usaha maksimal dari Kementerian Agama dari semangat ketika menawarkan harga real. Saya melihat dari struktur budgetnya
Ini semangatnya betul-betul meningkatkan pelayanan. Dan kita harapkan semangat itu tidak berkurang ketika kita bicara tentang negosiasi harga tadi dengan budgeting tadi. Tetap semangatnya untuk meningkatkan pelayanan. Namun kadang-kadang kan ada hal yang di luar kontrol sebagai pelaksana. Karena bagaimanapun bagian pelaksanaan dilayani oleh pihak lain di Saudi Arabia. Kadang-kadang dalam kondisi haji yang kita ketahui saat ini luar biasa panasnya, ya kan? Kemudian kegiatan haji juga luar biasa mobilitasnya dan perpindahan dari satu tempat dengan tempat yang lain juga dalam waktu yang sangat pendek dengan jumlah yang sangat besar. Kita berharap hal-hal yang tahun lalu sempat terjadi yang sedikit membuat masalah bagi para jamaah, ya. Contohnya masih kita ingat yaitu tentang Muzdalifah, penyempurnaan yang terlambat. Kita harapkan evaluasi terus dilakukan dan tidak terulang pada tahun ini. Iya, baik. Kita boleh ajak pendengar untuk berkomentar ya, Pak Firman ya? Silahkan Pak Selamat, silahkan. Iya, baik. Anda pendengar dapat memberikan tanggapan komentar ya mengenai usulan biaya haji yang diusulkan oleh pemerintah ini sebesar 105 juta rupiah per jamaah. Anda bisa sambungkan line telepon kami di 0215869000 atau pesan singkat WhatsApp kami 0811806543. Tapi kalaupun misalnya tadi kemungkinan harga tidak terpatok sampai 100 juta, ini memang yang akan diusahakan oleh Komisi 8. Apakah ini nanti akan menutup biaya operasional juga yang mengingat sekarang ya biaya operasional cukup tinggi begitu, tiket pesawat dan sebagainya, Pak Firman? Ya, saya lihat dari harga yang ditawarkan masih banyak hal yang bisa dinegosiasikan untuk semakin ditekan. Ya, dalam harga yang saya lihat mungkin masih bisa dinegokan di bawah 100 juta, Pak Selamat. Misalnya untuk di bawah 100 juta, karena masih ada beberapa komponen yang masih bisa ditekan, ya, untuk dinegosiasikan kembali tentang budgetnya. Bahwa kita berharap tidak akan tembus angka 100 juta dan kalau bisa 95 juta, hanya naik 5 juta dari tahun kemarin secara budget. Ya, yang kedua kami usulkan juga dan kita juga masyarakat semuanya mengusulkan persentase optimalisasi, Pak Selamat. Itu juga penting agar bagaimana masyarakat tidak perlu membayar lebih banyak daripada tahun lalu. Baik, saya bacakan ya pesan-pesan WhatsApp yang masuk ke redaksi kami ya Pak Firman ya. Ada dari Pak Rido di Depok. Kalau bisa jangan naik, imbasnya BPIH bisa naik. Kemarin aja nyentuh 50 juta, kami yang belum berangkat kebingungan. Kemudian dari Bu Isna di Jakbar, kalau memang harus naik, bisa sebisa mungkin jangan langsung jauh beda harganya. Kualitas pelayanan ibadah haji harus ditingkatkan juga daripada tahun 2023 yang lalu. Sudah ada Pak Nanang nih di Surabaya tersambung via telepon. Kita sapa dulu. Selamat siang Pak Nanang. Halo Pak Nanang. Ya, belum tersambung ya. Pak Nanang bisa hubungi lagi ya 0215869000, juga pendengar yang lain kami nantikan untuk berkomentar di 0215869000. Pak Firman, dua pendengar tadi menyampaikan pendapat, bisa direspon mungkin. Iya, yang pertama pertama dan yang kedua ini sama semangatnya dan kami juga dari Ampuri, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia, sama semangatnya dengan Bapak dua penanya tadi yang menyampaikan respon tadi. Bahwasanya kita berharap bahwasanya pemerintah dan Komisi 8 ini temu dengan semangat yang sama, yaitu meningkatkan pelayanan, kalau bisa untuk menahan kenaikan ya semaksimal mungkin. Kalaupun ada mungkin dalam hal negosiasi yang sangat ketat. Karena begini Pak, bagaimanapun Pak Selamat, dari tahun lalu dan tahun sekarang yang mutlak naik secara pertama adalah beda kurs. Itu sudah 5%. Itu sudah 5% kita bandingkan. Antara 15.150 ke 16.000. Mungkin akan ketemu di angka 16.800 titik tengah kurs yang sering terjadi pada saat ini. Nah, itu pun sudah 5%. Jadi, itu ada keniscayaan yang tidak bisa dinegosiasikan. Sedangkan budgeting yang lain mungkin bisa dinegosiasikan budgetnya. Dan kami juga setuju tadi harapan itu, semoga menjadi harapan kita bersama, dan pemerintah dan Komisi 8 bisa menyambut harapan ini, bahwasanya jangan sampai akan berefek kepada ketidakmampuan jamaah untuk melunasi biaya perjalanan. Yang efek ujungnya yang sama-sama kita takutkan, Mas Selamat, adalah Indonesia selalu menyatakan kita butuh kuota haji, daftar tunggu kita panjang. Jangan sampai karena ketidakmampuan secara finansial untuk memenuhi biaya ini, banyak kuota yang akhirnya tidak terpenuhi. Nah, itu yang sangat kita sayangkan. Baik, ini sudah tersambung lagi nih tadi Pak Nanang di Surabaya. Selamat siang Pak Nanang.
Selamat siang. Assalamualaikum, Pak Ridho. Iya, waalaikumsalam. Silahkan Pak Nanang. Mohon dijelaskan tentang biaya yang tadinya urutan-urutan model keberangkatannya itu Pak Ridho. Biasanya kan biaya yang dikeluarkan dari urutan pertama itu mereka tidak bisa langsung berangkat. Ya, entah itu biayanya diputar dulu kemana, baru dia bisa berangkat. Kalau ada yang dari urutan kedua pendaftar gitu. Itu seperti saya perhatikan waktu saya jadi TKI di Saudi itu. Itu modelnya seperti itu. Jadi ini sistem yang seperti ini nih, mohon ada perbaikan ke depannya itu. Kalau enggak sama aja seperti cara-caranya PJTKI memberangkatkan TKI atau TKW ke Saudi, modelnya persis seperti itu. Mohon penjelasannya, Pak Ridho. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Bersama dengan Pak Firman ya, Pak Nanang di Surabaya. Ada lagi Pak Putra di Sibolga, Sumatera Utara. Selamat siang Pak Putra. Assalamualaikum Bang Penyiar dan Pak narasumber. Waalaikumsalam. Sehat. Ini Pak, perkiraan 105 angka 105 juta itu apa ya dari yang sebelumnya gitu? Perubahannya di mananya yang paling memang apanya ada bengkaknya gitu loh, fokusnya gitu. Kalau misalnya di biaya penginapan di sana, terus atau biaya transportasi dari sini ke sana atau di seputar Madinah sama di sana nanti waktu menjalankan hajinya, atau bagian makanan yang akan dikonsumsi oleh para haji, kesehatan dokter apanya gitu, itu tolong dijelaskan begitu. Terus ini bagaimana ini apanya pengaturannya gitu, kok bengkak sampai 105 gitu. Padahal kemarin juga belum 105 juta, masih banyak yang belum dibenahi sama panitia haji di sana kan gitu. Tapi mulai bagus memang. Artinya gini, kalau memang yang bagus kemarin evaluasi itu misalnya untuk lansia juga diperhatikan bagaimana di sana. Terus membengkak 105 juta, ya kita calon haji ini ya harus tetap tahu di angka-angka nominal itu loh Pak gitu. Jangan-jangan nanti kan sampai di sana kualitasnya masih tetap kayak kemarin begitu. Kan kemarin kan banyak sekali evaluasi di panitia hajinya yang untuk lansia lah, kurang ramah, haji ramah lansia kan di sana kayaknya kurang. Terus masih terkadang ketinggalan atau bagaimana panitianya kelabakan untuk makanan dan yang lainnya gitu. Terus di sana apakah ini seperti BUMN kalau memang ini harus dikelola gitu. Artinya kan itu kan Bank Haji kan khusus ada ya perbankan untuk ini gitu kan. Tapi untuk dalam hal hulu hilir dan prosesnya di tengah itu bagaimana nantinya di sana untuk 105. Jadi mohon petunjuk Pak supaya kita ini bagus panitia hajinya di sana. Assalamualaikum. Baik. Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam Pak Putra di Sibolga. Dua pendengar kita Pak Firman mungkin bisa ditanggapi dulu. Ya, yang pertama tentang antrian haji ya, pertanyaan. Jadi Pak, sistem haji itu pendaftarannya ada sistem yang namanya Siskohat. Jadi prosesnya sesuai dengan nomor urut tentunya. Jadi sistem ini sudah memonitor siapa yang nomor urut selanjutnya dan selanjutnya. Nah, setiap tahun kesempatan pertama diberikan dengan yang pertama mendaftar tentunya, atau lansia yang mungkin diprioritaskan lebih cepat karena faktor usia mereka dan sesuai dengan persentase yang tersedia. Kita bicara aja kepada jamaah dengan keberangkatan jadwal antrian yang normal, ya. Dan kuota itu dibagi sesuai dengan provinsi untuk reguler, bahkan per kabupaten di setiap provinsi. Jadi mereka mengantri di antara teman-teman satu wilayah daerahnya. Insya Allah secara sistem harusnya tidak ada pelompatan Pak. Siapa diprioritaskan ke yang maju, semuanya dengan sistem dan itu transparan yang kami lihat di Ampuri ya, karena bagaimana metode sistem Siskohat ini melayani sistem pesan-pesannya untuk haji khusus. Kemudian kenapa kok ada nanti ditawarkan orang selanjutnya? Memang begitu. Jadi pertama kali yang ditawarkan adalah orang-orang yang sudah mendaftar lebih dahulu. Kemudian ditawarkan nanti setelah biaya ditetapkan sekian, ditawarkan siapa yang mau melunasi di tahun ini. Nah, bagi yang mampu untuk melunasi dan punya kesiapan, kesehatan, kemudian secara finansial, dia akan melunasi memenuhi semua persyaratan, artinya dia berangkat. Selama ini, karena kondisi daftar tunggu yang panjang, Pak Slamet, itu hampir 30% dari nomor yang sudah ditentukan di awal, dipublish nama-nama tersebut, tidak melakukan pemenuhan pelunasan atau administrasinya. Sehingga harus digantikan dengan orang sebelumnya. Jadi insya Allah itu transparansi, kami melihat ya.
Dan itu juga cukup adil. Dan masalah yang kedua mungkin Pak Nanang perlu ketahui, daftar tunggu saat ini tergantung wilayah. Ada minimal itu 21 atau 22 tahun berapa wilayah, bahkan ada berapa wilayah mendekati angka 40 tahun daftar tunggunya. Dan itu menjadi, dan kan kita kalau saatnya sudah mendaftar, bisa mengecek di Siskohat, aplikasi Siskohat, tahun berapa estimasi keberangkatan kita, gitu Pak Nanang. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua tadi tentang transparansi komponen biaya ya. Secara umum di media Bapak sudah didetailkan betul 105 juta itu apa saja komponennya, penerbangan, bagaimana konsumsi, bagaimana transportasi, bagaimana akomodasi, sangat detail sekali saya lihat berapa media. Dan itu sudah cukup transparan. Dan bahkan sekarang di Komisi 8 pembahasan juga detail juga terfollow up setiap hari kegiatannya. Yang perlu kita kawal adalah semangatnya tadi. Bahwasanya apa yang dilakukan ini bagian untuk semangat memberikan pelayanan yang terbaik. Ya. Dan coba diberikan solusi keuangan juga bagi jamaah. Artinya bagaimana kita mengoptimalkan dari dana optimalisasi dana kita di BPKH. Persentasenya yang kita kawal sehingga masyarakat pun tidak perlu membayar lebih daripada tahun yang lalu. Namun saya bicara tidak perlu lebih artinya tidak mungkin sama Pak. Karena biasa tadi mau tidak mau 5% sebuah keniscayaan karena beda kurs. Karena kita membayar pakai rupiah, spendnya pakai rial atau dolar. Gitu Pak Selamat. Jadi tidak bisa dihindari. Nah tadi terima kasih luar biasa penanya tadi menyampaikan bahwasanya banyak sekali detail tentang yang perlu diperhatikan. Saya kira itu masukan yang cukup baik, ya. Masukan yang cukup bagaimana ramah lansia, bagaimana ramah lansia ini bisa terlaksana. Kalau saya kami di Ampuri mengusulkan Pak, lansia secara Undang-Undang PAU nomor 8 tahun 2019 mengamanatkan kalau seandainya lansia berangkat, dia punya hak berangkat didampingin oleh pendampingnya dari keluarga. Dan ini saya kira amanat undang-undang ini perlu kita tetap jalankan sesuai ketentuan. Kenapa? Mohon maaf, Pak Selamat, kita tahu orang tua itu tetap perlu dengan keluarganya. Kenapa? Karena pertama adalah dia terbiasa dengan orang yang paling dekat. Apalagi dia berangkat ke tempat yang dia sendiri juga awam tentang kondisi tempatnya, cuacanya, bahasa, lain sebagainya. Maka keluarga lah yang paling tepat untuk melakukan pendamping. Kalau disiapkan mungkin dari petugas, pasnya nggak ketemu. Feel-nya nggak ketemu dengan baik, ya. Kita tahu. Dan begitu juga bagi yang disabilitas. Karena undang-undang mengamanatkan juga, Pak Selamat, disabilitas yang berangkat haji sesuai dengan ketentuan dan dia harus diberangkatkan dengan tanggal antriannya, itu juga punya hak untuk mendapatkan pendamping. Saya berharap juga itu bisa dilakukan sehingga semua yang berangkat haji dapat melaksanakan ibadahnya secara maksimal. Baik Pak Firman. Tapi kalau ditinjau dari segi masyarakat atau calon jamaah yang akan kemudian berangkat, apakah mekanisme pembiayaan yang selama ini diterapkan itu sudah cukup baik begitu? Mengingatkan memang 100 juta ini adalah angka yang besar. Jangankan 109, ketika 90 juta saja mungkin sebagian jamaah merasa berat ketika masuk fase pelunasan begitu. Apakah nanti ke depan akan ada perubahan juga atau seperti apa usulan dari Ampuri? Ya, jadi Pak Selamat kami melihat adalah biaya itu sebuah realitas karena itu sebuah perjalanan. Ya kan harus ada sumber biaya, komponen harus semuanya dibayar. Tapi kan secara umum kan itu biaya dalam hal budgeting. Nanti selike berapa komponen biaya, berapa yang bisa ditekan segala macam. Kami berharap biaya itu tetap tidak tembus angka 100, bahkan tidak tembus angka 95 juta kita harapkan. Jadi tetap menjadi realistis. Karena kalau saat ini ditekan berlebihan, nanti efeknya adalah pelayanan yang buruk, fasilitas yang buruk. Nah, solusinya adalah berapa komponen pembiayaan dari dana optimalisasi dan yang disetorkan. Kalau ada yang mengucapkan sebagian subsidi, itu bukan subsidi Pak Selamat, itu optimalisasi. Artinya nanti dari harga yang disepakati, misalnya 95 juta, nah akan bicara selanjutnya berapa jamaah yang akan membayar, berapa persen jamaah, porsi jamaah yang harus dibayar oleh jamaah, berapa persen yang porsi yang harus dibayar oleh dana optimalisasi. Nah, kalau tahun lalu jamaah membayar 55% dari total biaya keseluruhan, sisanya 45% dari dana optimalisasi karena dia sudah menyetor dana 25 juta dari 25 tahun yang lalu. Gitu loh. Nah, itu sebab menjadi solusi. Dan kita berharap BPKH sebagai lembaga pengelolaan dana haji bisa maksimalkan meningkatkan kinerjanya untuk terus mampu memberikan
profit yang baik bagi setoran-setoran jamaah tersebut sehingga bisa membiayai lebih secara persentasenya. Baik. Tapi kalau dilihat lagi tadi, apakah sanggup ini pemerintah kemudian menekan pembiayaan juga? Ya, kami melihat dan Ampuri memantau dengan setiap hari nih. Karena Panja bekerja setiap hari. Ini kami memantau, semangatnya luar biasa DPR dan Kementerian Agama untuk bisa memberikan harga yang terbaik dari budgeting pembiayaan haji tahun ini. Ini yang menarik adalah ini Pak Firman, angka nominal uang yang kemudian dikelola oleh BPKH itu sudah sampai 100 triliun lebih begitu. Dan tahun 2020 saja gimana? 170 triliun begitu. Dengan mengelola uang sebanyak itu begitu ya, hampir mungkin menyentuh 1% APBN kita begitu ya. Apakah memang tidak sanggup kemudian menghadirkan biaya haji yang lebih murah, lebih terjangkau oleh masyarakat Indonesia? Ya, kita cukup percaya sampai saat ini saya lihat cukup baik revenue-nya untuk BPKH mengoptimalkan dana tersebut. Buktinya bahwa sampai saat ini kan, sampai tahun lalu ya, 45% daripada biaya perjalanan dibiayakan dari optimalisasi dana yang ada. Saya kira cukup bagus Pak Selamat untuk itu. Namun tentu sebagaimana saya sampaikan, kita berharap lebih ditingkatkan kinerjanya. Semakin tinggi kinerjanya, semakin rakyat masyarakat membayar lebih sedikit. Karena porsinya banyak dibayarkan dana optimalisasinya. Atau mungkin kerjasama antar pemerintah, baik pemerintah Indonesia maupun Arab Saudi ini bisa mungkin kemudian saling memberikan keuntungan lain mungkin Pak Firman. Atau memang sebetulnya selama ini sudah ada simbiosis mutualisme antara kedua pemerintahan? Tentu sedang berjalan karena haji ini kan sudah berjalan ratusan tahun. Sebelum negeri ini Indonesia ada juga haji sudah berangkat ke Saudi Arabia. Namun ketika dikelola secara modern, ada lembaga pengelola keuangannya, ada lembaga pelaksanaannya kan akan lebih baik dan lebih teratur. Tapi semangatnya saya yakin pertama adalah bagaimana memberikan pelayanan yang lebih baik dari tahun ke tahun dengan struktur biaya yang bisa dinegosiasikan dan komponen biaya yang bisa lebih kecil dibiayai oleh masyarakat. Tapi Pak Selamat, kita perlu ingat agak sulit berapa hal, bukan hanya menekan biaya. Mau tidak mau fluktuasi mata uang antara rupiah Indonesia dengan rial selisihnya kan cukup tinggi. Jadi itu menjadi kendala. Karena itu ongkos yang tidak bisa ditawar. Karena itu realita. Saat lalu per $1 1.150, tahun ini sudah menjadi hampir mendekati angka 16.000. Jadi tidak bisa ditawar karena struktur biaya, kecuali ya DPR dan Kementerian Agama menyepakati berapa pelayanan dihilangkan. Nah, ini tentu akan mengurangi kenyamanan di dalam perjalanan dan itu yang kita hindari sama sekali. Kita berharap itu tidak terjadi. Semangatnya tetap bagaimana pelayanan tetap baik, fasilitasnya baik, namun dicarikan solusi keuangan yang lebih kompeten untuk bisa meng-cover biaya perjalanan. Baik. Mudah-mudahan DPR dan pemerintah bisa mengeluarkan solusi terbaik untuk pembiayaan haji tahun berikutnya ini ya, Pak Firman. Dan kami Ampuri yakin sekali dalam rapat-rapat dengan pendapat berapa hari kami pantau, luar biasa semangatnya. Bahkan angka yang saya dengar, tapi tidak perlu disampaikan karena belum final, jauh luar biasa Pak. Tidak akan, insya Allah saya yakin tidak akan jauh lebih tinggi dari tahun lalu. Yang kita kawal adalah berapa persentase yang harus dibayar masyarakat itu tadi deh, berapa optimalisasi. Itu yang kita perlu kawal bersama. Semoga haji tahun ini dapat terlaksana dengan baik, jamaah dapat mempersiapkan dirinya dengan baik Pak Selamat. Kondisi haji tahun 2024 lebih panas dari tahun sebelumnya cuacanya. Karena kita 5 tahun ke depan cuaca semakin meningkat. Pertama adalah kita harapkan jamaah yang sudah termasuk dalam daftar tunggu yang akan berangkat tahun ini mulai mempersiapkan fisiknya dan kesehatannya dari sekarang, ya, untuk bisa melakukan agar dalam pelaksanaan ibadah haji nanti dapat bisa maksimal melaksanakan ibadah secara khusyuk, ya, dan kondisi sehat semuanya, insyaallah. Amin. Baik, terima kasih Pak Firman sudah bersama El Sinta siang ini. Sehat selalu Pak Firman. Selamat siang. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian mendengar Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Ampuri, Firman M. Nur. El Shinta News and Talk.